Nah, jadi di eksplorasi masalah ini sebenarnya ini masuk ke SPLTP ya. Kalian masih ingat nggak materi SMP kalian fungsi kuadrat? Coba resen dulu yang nggak belajar fungsi kuadrat waktu di SMP-nya. Ada nggak? Yang belum belajar kan bisa aja kan karena ada PJJ ini pandemi jadi nggak belajar fungsi kuadrat. Ada nggak? Coba jujur aja, nggak apa-apa. Dipelajarinya fungsi kuadrat? Pelajari, Sir. Coba yang nggak belajar coba resen. Nggak ada ya? Pas semuanya belajar. Cuman gimana tadi, Nak? Apa masalahnya kok waktu belajar fungsi kuadrat kalian gimana? Dalam nggak? Nggak, Pak? Udah lupa saya, Pak. Udah lupa? Sampai penentuan itu aja, Pak. Fungsinya? Sama penentuan titik-titiknya yang Oh. Wah, itu ya. Nah, kalau di sini mencari apanya ya. Jadi nanti kalau kita melemparkan sebuah bola dari sebuah gedung yang mempunyai ketinggian 2 meter contoh ya, sehingga membentuk sudut tertentu, memang harus ada sudutnya. Kalau nggak ada sudutnya, berarti nanti dia hanya gerakan parabola yang naik ke atas dan turun ke bawah gitu ya. Itu majas itu ya, berlebihan kan itu. Diketahui hubungan ketinggian bola dari jauh, apa sih Mas? Diketahui hubungan ketinggian bola dan jauh bola dari gedung. Jadi konteksnya ini jarak ya, jarak terdekat ya, diukur terhadap dinding gedung, nyatakan Y ketinggian bola. Jadi itulah hubungannya ya. Ya, gimana Ramuel? Izin kamar mandi ya, Pak. Oh, silakan Mas. Nah, jadi pada kegiatan inilah contoh rekaman dari bola yang terbentuk. Nah, kan itu 2-3 titik yang terbentuk pada bola. Nah, kita itu fokusnya gini, menentukan nilai A, B, C, bisa eksplorasi gitu kan. Nah, kira-kira logikanya C-nya ini berapa ya? 2, Pak. 2. Nah, yang lain paham ya kenapa itu harus 2. Nah, tandanya nanti dia sudah benar, warna dari si titik itu akan berubah menjadi si bola itu ya. Dalam konteks ini dianggap sebagai bola akan berubah menjadi biru gitu. Lalu kita akan coba memperkirakan. Nah, cuman petunjuknya belum jadi yang punya Bapak ya. Bapak akan ngasih panduan seperti tadi supaya kalian bisa menemukan jawabannya. Tapi bisa juga dengan eksplorasi kayak tadi ya. Bisa aja kalian memilih untuk mengeksplorasi terlebih dahulu sampai dapat, baru mikirkan kenapa terjadi benar. Tapi bisa juga kalian baca petunjuknya yang akan Bapak buat supaya membantu kalian menemukan jawaban. Contoh, kenapa sih C-nya harus 2 gitu? Apa sih alasannya kan gitu ya? Nah, lalu untuk mendapatkan nilai A apa yang diperlukan? Jadi menyelesaikan soal ini sebenarnya kita bisa punya 2 konteks sekaligus ya. Bisa ya udah pure SPLTV saja. Kita anggap ABC ya di sini ya. Kita anggap variabelnya itu A, B dan C gitu ya. Nah, tapi bisa juga kita anggap dia sebagai sistem persamaan linear 2 variabel dengan apa? Oh, saya udah pasti nih jawaban C-nya pasti 2. Kalau nggak 2 pasti nggak mungkin gitu ya. Kayak tadi siapa tadi yang menjawab tadi, Nak? Kenapa 2, Nak? Karena titiknya udah pas di 2, Pak. 2. Nah, gitu ya. Nah, titiknya pasti 2. Nah, secara tidak langsung gini, kalau di koordinat ini ya, kalau kalian masih ingat koordinat ya 0,2, artinya X-nya 0, Y-nya 2 kan gitu kan. Kita masukkan ke dalam ini pasti langsung dapat kan. Nah, 2, Y-nya kan 2 kan. 2 sama dengan A kali 0, hasilnya apa yuk? A kali 0. 0, Pak. 0. B kali 0 tambah C. Berarti C-nya 2 kan. Jadi nggak perlu sampai C, tapi bisa juga dianggap aja sampai C. Kan gitu ya. Nah, jadi itu tergantung kepada kalian. Tapi ini masih bisa dapat dijawab dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, tapi kan belum tentu nanti
titik yang Bapak tunjukkan adalah di titik 0,2. Bisa aja dia malah sembarangan kan gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, Nak. Nah, jadi ini akan kita dapat kira-kira berapa? Kalian nyaranin A-nya ini makin besar atau makin kecil kira-kira? Makin besar. Makin besar. Kita besarin lewat. Berapa kira-kira A-nya ini? Coba. Nah, kalau gimana? Kok B-nya nggak nyatu ya, Pak? Enggak, ya berarti salah masih. Ini harus dapat. Jadi harus tiga-tiganya dapat. Ada nilainya tertentu ini. Itu yang harus dieksplorasikan. Nah, kalau kita buat. Ada yang mau ngasih saran berapa A-nya? Nah, itu tidak akan bisa dijawab. Kenapa? Karena tidak ada koordinatnya yang dikasih gitu ya. Makanya nanti sebagai petunjuk adalah dikasih koordinat. Bisa paham ya kira-kira, Nak ya? Paham? Kan yang karena ini kenapa bisa langsung tahu 0,2? Karena memang dia apa? Awalnya gimana ini? Dilempar dari ketinggian 2 meter kan gitu. Ya. Nah, gitulah dilempar. Tapi bisa juga nanti ini enggak 2 ya. Misalnya yang lemparnya malah di titik apa 0,3,5 misalnya gitu ya. Misalnya yang lempar itu ketinggiannya 1,5 kan bisa aja kan lempar gitu ya. Kan itu ketinggi gedungnya kan masih kan? Paham nggak kira-kira, Nak? Paham? Kan dari gedung itu kan. Nah, kan bisa aja dia lebih tinggi kan orang melempar gitu ya. Nah, kira-kira itu akan muncul nanti dalam masalah yang kalian punya. Nah, Bapak akan upayakan soal setiap orang kemungkinan berbeda ya. Jadi walaupun Bapak tunjukkan ini bukan ini yang mau dikerjakan. Berbeda dengan yang tadi, semua kalian mendapatkan soal yang sama ya, Nak? Iya kan? Iya, Pak. Nah, kalau yang ini enggak, kalian akan diupayakan mendapatkan pertanyaan yang berbeda ya. Oke. Jadi udah ada Bapak akan tunjukkan jawabannya. Jawabannya ini adalah A-nya. Kebetulan Bapak yang buat soal, jadi Bapak tahu jawabannya ya, Nak. Bukan sulap ya, Nak. Ini berapa ya? Oke. Nanti kok bisa Bapak ini tahu? Wah, Bapak ini ahli nujum. Nah, ini B-nya sekian. Oke. Nah, inilah contoh dia ada benar. Kenapa ada benar? Semua titiknya sudah berwarna biru kan gitu ya. Nah, itu terkonfirmasi ya, Nak. Makanya kan kalau dari yang tadi itu di GeoGebra yang pertama tadi kan terkonfirmasi juga kan bahwa dia benar. Makanya ada yang bingung. Kayaknya jumlahnya nggak pas. Ya. Padahal terkonfirmasi sebenarnya dengan apa? Kalau di tadi itu perubahan warna kan? Iya nggak, Nak? Iya, Pak. Terkonfirmasi sebenarnya kalau dia benar berubah warnanya. Kalau makin banyak yang benar makin gelap lagi sampai berubah warna sepenuhnya. Nah, itu cara Bapak berkomunikasi sebenarnya dengan kalian kan. Tanpa harus Bapak bilang kalian itu benar, kalian jadi tahu gitu. Paham yang tadi? Ada yang masih belum paham yang Bapak katakan? Nah, jadi Bapak akan membuatkan applet itu untuk menjadi pengganti Bapak. Nah, karena kan kita sepakat di awal itu, kita itu belajar secara mandiri kan. Mandiri kan Bapak harus melatih kalian secara mandiri. Gimana? Makanya Bapak buat taks gitu. Ya, paham ya? Oke, Bapak akan tunjukkan satu lagi ya. Udah paham tuh bagian yang ini? Udah paham ya untuk masalah tadi ya? Jangan bingung lagi nanti. Nah, kalau kalian saran Bapak kan ngupload video, cuman Bapak malas men-share sama kalian. Ya, video-videonya itu sebenarnya penjelasannya Bapak akan buat. Kenapa malas? Sebenarnya repot ngecek kelas di kalian kan, nama kelas kalian mencari, karena chat kita agak panjang ke bawah, akibatnya sering kesulitan mencari nama kalian gitu. Makanya kemarin sebenarnya banyak tutorial yang sudah Bapak buat. Hanya mungkin Bapak kelupaan barangkali ngisi sama kalian ya. Tidak mengingatkan di Moodle.
nggak Bapak ingatkan kan? Berarti nggak ada kalian lihat buka apanya misalnya. Padahal di situ udah ada. Siapa kemarin? Pekerjaan siapa yang udah Bapak komentari? Bapak mau coba komentari dulu lah di sini. Selma Pak, kalau nggak salah. Selma ya. Nah, bagus sekali kemarin Selma itu ya. Udah sangat bagus itu ya. Kalian pun langsung tertarik itu. Bapak tertarik itu, ada yang ngasih simbol itu tadi itu ya. Ada yang membuat simbol lingkaran gitu ya. Nah, boleh begitu. Jadi berkomunikasi itu tidak harus selalu X, Y, Z. Aduh, kalau matematikanya sebatas X, Y, Z kayaknya terlampau sempit kali matematika itu ya. Bahkan kalian lihat tadi ya, tanpa kalian sadari, bahkan di soal tadi ada nggak apanya SPLDP-nya? Ada kan? Setelah kalian jawab pembedahan itu, ternyata ini SPLDP ya. Nah, jadi gitu ya nak. Bapak akan tunjukkan dulu. Ini udah langsung banyak kemarin ya. Bapak sangat senang. Ternyata pandangan Bapak ke kelas kalian itu tidak berubah ya. Di bayangan Bapak kayaknya anak-anak ini kebingungan apa yang mau dikerjakan. Iya, bingung apa yang mau dikerjakan. Ya, mungkin bisa dibilang begitu, Pak. Iya, udah mulai banyak post-test ya. Jadi konsentrasinya udah mulai terbercah ya kan. Nah, ini ya kemarin. Nah, jadi ini contoh jawaban dari si ini SPLDP ya. Bagus ini. Udah semua ini komentar? Udah semua paling tidak satu komentar. Komentar bukan benar salah ya. Komentar yang Bapak maksudkan adalah komentar yang seperti ini ya. Kayak ya ini memisalkan toples. Nah, A, B. Nah, ini kalian nggak bisa ngedit lagi ya? Enggak, Pak. Enggak, berarti hanya Bapak yang bisa ngedit ya. Nggak apa-apa lah. Yang ini A, K tambah C itu ya. Boleh seperti ini dijumlahkan. Ini kemarin caranya si Selma juga ya. Olive ini 0 tambah 54. Ini maksudnya apa Olive? Olive Christine Siregar. Ngikutin 10. yang kemarin Bapak bilang itu, Pak. Iya, benar. Cuman maksudnya komunikasinya dibangun gitu ya. Bapak paham ya maksudnya ini. Berarti caranya kemarin kan jumlahkan semuanya, lalu bagi 2 kan? Nah, bisa gitu ya. Kemarin ada cara lain kan? Nah, ini AB. Cuman masih ngetik manual nih. Kenapa? Ini J Printes ini masih ngetik manual juga. Kucing A, kelinci B, anjing C. Maksudnya apa? Itu nggak menjelaskan apa-apa gitu ya. Itu ciri-ciri contoh komunikasi yang kurang baik sebenarnya. Coba kalau bandingkan dengan cara menjelaskan. Misalkan P, M berturut-turut adalah ini. Nah, itu kan satu bentuk komunikasi yang yang mengajak teman kalian itu berbicara gitu, berkomunikasi. Cobalah bayangkan, kamu ngomong sama temanmu, misalkan dikirain nanti adik gitu ya. Misalkan Dik, toples sama dengan A, madu sama dengan B. Oke, coba berarti Aritama jadi apa? Toples Rita, toples. Nah, kan gitu contohnya kan. Misalkan toples A kan gitu kan. Berarti setiap kali lihat A ganti jadi toples. Setiap kali lihat toples ganti jadi A, kan bisa gitu ya. Makanya dijelaskan yang A itu siapa? Apakah toples? Paham nggak kira-kira nak? Paham perbedaannya? Paham, Pak. Gitu. Nah, itu contoh yang bisa kita perbaiki ya. Nah, bukan salah ya, tetapi kita mau perbaiki karena itu pasti model yang diajarkan di kalian dulu. Kenapa? Di SMP kan memang cara berpikir itu diupayakan sesuai dengan bahasa anak SMP, paham ya nak? Bukan berarti yang SMP-mu salah, paham? Paham perbedaannya? Nah, kan kita masuk ke kalau berbeda, makanya gini coba. Kalau di kalian dulu pi berapa di SMP? 3,1. Nah, 3,14 kan? Gitu ya. Beberapa menyebutkannya 3,14 ya, nggak masalah lah.
walaupun konteksnya bukan begitu ya. 3,14 atau 22 dibagi 7. Kan gitu ya. Nah, yang mana yang lebih akurat? 22/7 atau 3,14? 22/7. Nah, bagi yang menonton video yang kemarin Bapak sarankan pasti tahu itu jawabannya ya. Dia adalah 20/7 yang lebih dekat menurut Pak Hendra ya. Jadi gitu, waktu SMP memang itu benar, nggak apa-apa, karena masih kalian prosesnya masih pengenalan aljabar kan. Sekarang kan kita masuk ketika SMA, maka kita coba mengkomunikasikan gitu ya, membuat dia lebih menarik gitu. Misalkan diketahui, kan penuh dia jangan misalkan diketahui yang A itu madu ya, madu itu B sama dengan madu maksudnya apa? Coba Bapak mau tanya Satria dulu lah. Menurut Satria di sini B sama dengan madu maksudnya apa? Kan dibilang kan Pak, misalnya diketahui madu sama dengan B. Yang kamu maksudkan madu sama dengan B apa? Apa yang B ini? B itu penggantinya Pak. Penggantinya. Bayangkan, apakah madu itu benda? Coba, madu itu bisa nggak jadi harga madu? Biar Bapak pertajam nih pertanyaan Bapak. Satria, madu itu bisa nggak jadi harga madunya? Enggak Pak. Enggak, maksudnya kalau kamu dalam pemodelan yang waktu di SMP dulu lah, kan bisa aja itu harga gitu, harga beras gitu ya. Beras Jadi sama dengan A. madu, Pak. Hah? Iya, Pak. Gimana? Kan bisa banyak kan artinya kan. Madu sama dengan apa? Jadi kamu menghargai madu itu sebagai apanya? Dalam hal ini sebagai apanya dia? Massa madu Pak. Nah, itu dia. Jadi dia benar secara konteksnya yang sedang diamati jelas. Kita sedang mengamati bukan bentuk madunya, bukan ukuran madunya, volume madunya, tetapi fokus kepada massa madunya. Maka yang dinyatakan sebagai B di sini adalah massa madu. Paham ya? Nah, jadi jangan anggap orang memahami. Coba seperti Bapak yang mungkin memahaminya, ini maksud si kawan ini apanya? Saya gitu ya. Oh, walaupun Bapak paham dalam konteks masalah yang diberikan Bapak paham, tapi coba orang lain yang belum belajar sebelumnya dengan kita. Nah, pasti dia nggak paham kan. Nah, jadi dengan cara seperti tadi ya, misalkan diketahui jangan tapi diketahui massa toples A, massa madu B, maka berdasarkan gambar 1 kita punya persamaan. Nah, coba itu bercerita gitu. Paham, nak? Paham kira-kira? Kamu coba bercerita. Jadi bukan seperti ini yang Bapak minta. Tapi ini udah bagus ya, tinggal menambahin kan nanti. Untuk Satria kan tinggal komen aja lagi perbaikannya. Karena nggak bisa edit ternyata ya, nak ya. Nah, jadi coba, atau di sini Bapak coba bantu mengeditkan. Ya, jadi tadi ya, apa tadi perbaikan yang bisa kita buat untuk Satria? Apa tadi, nak, yang bisa kita lakukan perbaikannya? Satria? Misalnya diketahui massa toples. Oke. Ya, misalkan, berarti kita buat ya. Misalkan diketahui, ini dalam narasi aja. Ya. Massa toples adalah A dan massa madu adalah B. Jadi kan dari gambar pertama gitu. Dari gambar pertama kita peroleh persamaan. Gini. Persamaan kita buat di mana? Nah, kalau kalian tonton yang Bapak jelaskan tadi, persamaan kita buat di tengah. Gitu, 1. Titik kan? Nah, kita mau ini biasanya kalau kata penghubung apa yang biasa kita pakai? Kata
Penghubung apa? Bisa sedangkan ya. Sedangkan dari gambar 2 kita peroleh apa dari gambar kedua? Persamaan. Sama. Ini ya. 2 titik kan gitu. Narasi seperti ini ya. Ya kalau mau dibuat seperti ini juga boleh ya. Nah, cuman ini kenapa apa kesulitannya ini membuat dia menjadi dalam variabel. Maka B sama dengan 0. Nah, sehingga yang tersisa, nah gitu ya. Mungkin Bapak perbaiki gitu aja ya, Nak. Nanti kamu menerjemahkan ke cara kalian sendiri ya. Udah paham kira-kira? Sudah paham, Nak? Baik ya. Nah, jadi itu penjelasan yang bisa Bapak lakukan. Nah, Ini ya Pak, supaya misalnya ada orang yang nggak belajar SPLTV tetap paham dengan bahasa kita. iya, bisa seperti itu. Tapi lebih ke arah apa sih, Bapak melatih kalian berkomunikasi sih sebenarnya. Komunikasi matematis, contoh yang paling sederhananya begitu ya, Nak ya. Jadi itulah kelemahan kita kan sebenarnya. Orang Indonesia itu kan salah satu kelemahannya kan berkomunikasi ya. Agak sulit untuk menjelaskan dengan jelas. Sering informasinya setengah-setengah kan. Nah, itu terbawa-bawa juga dalam hal kalian membaca informasi gitu. Nah, makanya Bapak mulai dengan melatih literasi kalian kan sebenarnya. Cukup banyak kan petunjuk-petunjuk yang Bapak buat di media Bapak karena petunjuknya kan panjang-panjang kan. Nah, itu juga melatih kalian literasi, juga melatih sekarang kan zamannya teknologi ya. Nah, Bapak anggap untuk forum diskusi sudah Bapak jelaskan ya, Nak. Kita lanjut ke bagian yang tadi ya. Sudah bisa kita lanjut, Nak? Ke bagian yang tadi? Sudah, Pak. Sudah? Sudah ya, oke. Nah, di sini ada juga sebenarnya, kalau kalian jeli dengan petunjuk Bapak, jangan-jangan enggak ya? Takutnya Bapak yang suhujon gitu ya. Apa artinya suhujon? Bapak nggak paham terjemahannya itu. Berpikir terlalu buruk. negatif, Pak. Berpikir negatif ya. Nah, ini coba add new discussion topic. Nah, kalau kalian mendapat informasi seperti ini, buat topik baru dengan namamu. Apalah yang kamu buat? Ya, add new discussion topic baru diisi dengan nama kita. Iya. Dan tidak jarang orang menambahkan yang lain gitu. Pengalaman Bapak di situ, pembahasan masalah satu, namamu baru gitu. Itu adalah satu bentuk ketidakjelian kita dalam berliterasi ya sebenarnya. Nah, Bapak temukan itu di kelas 11 PMIA 2 karena kan mereka udah dapat ya. Nah, jadi yang kalian lakukan adalah coba sekarang add new topic dan buat namamu. Nah, add new topic. Nah, contoh Bapak ini, Bapak add new topic, sekalian kalian ikuti ya. Panjaitan gitu. Nggak usah ada embel-embel, udah. Nah, pada bagian ini saya kalian buat penjelasannya kan, ngapain. Jadi nggak usah langsung ada yang mau dijawab gitu ya. Buat aja dulu petunjuknya. Sama kayak Bapak biasa di awal kan, memancing untuk berdiskusi kan. Nah, gitu ya. Jika ada pertanyaan terkait pertanyaan di sini. Nah, kalian buat juga ya, Nak. Nah, setelah itu langsung post aja. Kalian post. Nanti kan adalah nama kalian. Ya, setelah kalian post itu kalian replay. Nah, ini ya, kita coba replay. Kita buka kan. Nah, maka kalian bisa replay. Nah, waktu kalian men-screenshot, ya, misalnya ya replay kan. Bapak nggak tahu, itu kalau di Bapak harus di-save dulu gambar-gambarnya gitu.
Tapi bisa juga, kalau di kalian gitu nggak? Nah, misalnya gambar ini tadi ya, masalah 2, snipping tool. Nah, kalian jangan screenshot saja langsung paste. Paham nggak Kirana? Jadi kalau kalian screenshot, itu ukurannya disesuaikan dulu, gitu ya. Kalau ukurannya terlampau besar, dikecilin dulu biar nggak terlampau mubazir, gitu ya. Oke, ini misalnya. Nah, gini ya. Nah, Bapak buat paste, atau di save dulu gambarnya. Nanti di ukurannya kecilin. Nah, kecilin aja ukurannya, size-nya ini jangan terlampau besar. Yang penting bisa dibaca. Hanya segini, bisa dibaca nggak misalnya kalau ukurannya segini? Enggak kan? Nah, yang penting bisa dibaca aja gitu. Ya, tapi jangan terlampau besar. Nah, kalau Bapak kayaknya sering nggak bisa menambahkan gambar, Bapak nggak tahu kenapa. Jadi Bapak biasa mengupload. Nah, itu pilihannya, Nak. Bisa dipaham nggak petunjuk Bapak ini? Bisa dipahami? Paham, Pak. Paham Pak. ya. Jadi jangan cuman kalau Bapak buat gini bisa nggak Bapak cek? Biasanya nggak muncul gambarnya gitu. Kalau kita replay, mudah-mudahan ada. Kan nggak ada kan? Bapak pun nggak tahu itu kenapa. Dan kalian masih bisa mengedit setelah 30 menit, sebelum 30 menit gitu ya. Jadi kalau mau bisa ngedit sebelum 30 menit. Kalau udah lewat 30 menit nggak bisa ngedit. Jadi nggak apa-apa pas kayak gini dulu kan, baru pilih edit. Ya. Oke, Bapak cek dulu ya. Udah berapa yang buat? Silakan dicoba dulu membuat namanya. Yang dikirim yang gambar yang mana, Pak? Nggak usah, nggak ada loh. Tadi Bapak nggak ada bilang loh dikirim. Buat aja dulu petunjuk apa itu. Kasih pengantar lah. Apa? Contoh ini silakan jika ada pertanyaan terkait masalah SPLT, ajukan pertanyaan di sini. Nah, kamu nanti kan mengupload jawabanmu. Apalah pertanyaannya, mengajak temanmu untuk merespon gitu. Ajaklah temanmu merespon. Jadi kamu membuat forum diskusi, namanya kan gitu kan. Ayo mengundang teman-temanmu berdiskusi denganmu gitu. Jadi belum ada apa-apa di situ. Nah, ini contoh yang Bapak buat ya, pembahasan CPK topiknya ya. Nah, kan Bapak silakan replay di sini beragam cara berbeda. Nah, jadi itu hanya petunjuk dulu, baru di-replay lah bagian-bagiannya. Kau replay balik di situ, misalnya langkah jawaban-jawabanmu nanti. Bapak lihat dulu, udah semua nggak buat nih? Ada yang keluar nggak masuk Zoom? Semuanya di Zoom ya? April ya. April udah masuk lagi, Nak? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, ini ya. Benar sekali gini ya. Kita lihat, ada nggak pertanyaannya kita lihat. Bapak mohon izin ya Marusaha melihat bagaimana cara Marusaha mengajak orang mau berdiskusi dengan dia. Oh iya Pak, nggak ada pertanyaannya Pak. Memang nggak ada. Cuma diisi aja Pak. Nah, ini contoh benar kan? Enggak apa-apa. Belum dibilang apa-apa sih Marusaha ini langsung mikir negatif dia. Ya ini contohnya. Bahwa hidup itu tentang MTK dan pertanyaan. Enggak. Forum ini berdiskusi tentang materi SBLTP. Bagus kan itu contohnya kan. Ajaklah teman-temannya untuk berdiskusi denganmu. Tapi nanti kan kamu apa ya, ini jawaban saya. Jadi kita sistemnya tetap kolaborasi ya. Jadi jangan mikir, waduh, nanti orang mengcopy pengerjaan saya. Nah, untuk hal tersebut Bapak serahkan seluruhnya kepada kalian. Ya. Kalau memang mau mengcopy, sah-sah saja menurut Bapak. Kenapa? Pasti jawaban pertama, kedua sampai ke 6 itu belum tentu sama nggak kira-kira Nak dari proses tadi? Mungkin nggak sama persis dia. Belum tentu Pak.
Belum mungkin, tapi belum tentu ya, benar ya. Paham? Bisa aja nomor satunya itu kan udah terekam kan tadi. Di sistem itu kan terekam dia kan. Jadi kamu jelaskan juga itu pada langkah pertama ini yang dapat, kedua apa, ketiga apa, keempat apa gitu ya. Nah, paham? Nah, jadi jangan takut idemu itu dicuri gitu, jangan takut. Nah, untuk itu Bapak sudah menyiapkan soalnya berbeda. Jadi kamu nggak apa-apa kan saling berbagi. Malah ini beruntung bagi kalian. Kenapa? Kamu akan dapat banyak perspektif, sudut pandang penyelesaian masalah, memperkaya pemahamanmu, gitu ya. Tapi jangan karena Bapak bilang gitu, ada juga ini cerita dari teman Bapak gitu ya. Wah, karena dibilang gitu, di copy paste aja gitu kan. Oh, itu salah. Itu salah. Paling tidak apa? Kita ATM lah ya. Apa tadi ATM itu? Ambil penyelesaian orang, terapkan untukmu. Kalau bisa modifikasi. Kan gitu. Ya. Ada nggak yang seperti itu berkembang negara? Kalian tahu? Cina, Pak. Nah, itu kan jadi ngapain? Jadi meniru hal yang benar itu kan nggak salah ya. Tapi yang paling penting adalah gimana kamu memodifikasi itu. Jadi jangan takut berbagi. Itu ya. Karena semakin kamu berbagi, kamu men-challenge dirimu. Wih, teman saya idenya dari saya, tapi kok bisa lebih bagus ya? Aku harus bisa lebih bagus dari situ. Jangan bilang gini kan, ini curi, ini nilainya saya. Oh, tapi ya, jangan lakukan itu saat ujian, itu aja Bapak bilang ya. Ini kan memang Bapak membuka ruang kepada kalian untuk berkolaborasi sebagai satu kesatuan kelas. Paham? Paham, Nak? Bapak memang mengizinkan kan hari ini kan? Untuk materi ini kan Bapak izinkan kan kalian? Izinin apa, Pak? Untuk misalnya meniru ini, bisa kan? Bisa, Pak. Memang Bapak izinkan kan? Dalam konteks pembelajarannya Bapak menyuruh kalian malah meniru. Mengambil punya temannya. Kalau kalian kebingungan, kan gitu. Jadi jangan nunggu, ini kan nanti sampai minggu depan ya. Jangan nunggu minggu depan, oh hari Sabtu baru diupload, biar nggak ada yang menirai. Meniru gitu ya. Udah siap ini. Padahal belum tentu yang siap ini udah benar kan. Bapak kan bisa juga nanti membaca, memberikan masukan. Jadi jangan takut ya. Paham? Paham ya. Nah, jangan dianggap sebagai hal negatif meniru yang tadi ini ya dalam hal ini. Jangan juga diterapkan untuk pas ujian. Wah, kata Pak Ima bisa meniru. Wah, pas ujian niru, jangan. Yang diisi itu bisa pernyataan dan pertanyaan kan, Pak? Gitu ya. Baiklah, baik ya. Jadi gitu. Nah, silakan kalian jawab dulu. Kombinasikan caramu sebelum ada panduan tadi. Paham ya, Nak? Jelaskan nanti di situ caramu sebelum membuat membuka tadi panduan dari Bapak dan gabungkan dengan panduan itu. Nah, saran Bapak yang kalian lakukan adalah screenshot kalian ngedit di Word ya. Bapak mintanya di Word. Kalian copy paste. Nah, silakan di crop bagian yang pentingnya saja ya, Nak. Jadi jangan halamannya itu di crop gitu ya, tapi bagian yang pentingnya itu di crop. Jelas? Jelas. Nah, Bapak pikir itu. Nah, nanti pemodelannya itu tulis ulang itu, ketik ulang. Kan ada panduan dari Bapak kan? Ikuti aja dulu alur berpikirnya dia. Pemodelannya ya. Jadi untuk nomor 1, masalah 1, ikutin alur berpikir yang Bapak buat. Untuk masalah 2, silakan kamu berkreasi dengan berkomunikasilah seperti bagaimana cara Bapak membangun pertanyaan di 312 itu ya, 3A2 ya, Nak? Paham? Gitu dia. Oke, udah jelas ya? Udah jelas ya? Nah, itu sajalah tagihan kita sebagai pengganti penilaian post-testnya. Nggak ada post-test, itu saja. Nah, nanti kalau sudah kalian upload di sini berkali-kali, Bapak kasih masukan di tanggal berapa? 7 hari dari sekarang? 23, Pak. Tanggal 23 itu akan diupload sebagai assignment final gitu ya. Nah, itu finalnya. Nah, disitulah nanti Bapak menilai. Di sini komunikasi ini Bapak akan menilai keterampilan kalian berdiskusi ya.
Oke, Pak. Baik. Oke. Nah, udah jelas ya, biar Bapak masuk ke bagian terakhir, penutupan. Ada pertanyaan, Bapak kasih kesempatan. Yang diupload nanti itu berapa apa? Berapa pertanyaan? Kalau itu yang diupload untuk tugas akhirnya, Yang diupload di apa diskusi ini, Pak? semuanya yang ingin yang share lah semua tadi. Oh. Gini Masalah kan, dua itu lihatnya di mana, Pak? nanti itu Oh. biar kalian fokus dulu menyelesaikan itu. Bapak kan hanya membrainstorming kalian supaya kalian nanti waktu udah dapat itu nggak kebingungan lagi apa yang mau dikerjakan gitu ya. Fokus dulu ke sini. Kalau bisa selesai satu hari ini selama kamu belajar mandiri, silakan selesaikan. Karena tagihannya sudah selesai sebenarnya di KBM kan, hanya tinggal menguploadnya saja, meminta masukan dari teman kalian. Kalau bisa dalam 3 hari selesaikanlah ini, supaya Bapak bisa lanjut ke soal masalah 2-nya ya. Bapak akan lihat progres kalian 2 sebelum kalian mengerjakannya. Oke ya, jelas ya? Yang dimasukkan yang 6 soal tadi kan, Pak? Yang masukannya, Pak. Iya, masukkanlah. Sama yang di kau ketikanmu itu masukkan aja juga. Jawabanmu yang akan dikumpulkan juga masukkan aja. Biar Bapak bisa mengevaluasi, memperbaiki nanti. Atau teman-temanmu memberikan masukan boleh. Nanti diketik Untuk dulu, masalah 1. di crop gitu, Pak. Iya, kreativitas kalian lah, crop, ambil terapkan modifikasikan gitu. Tambahkan bagian yang perlu kalian tambahkan. Saran Bapak, gambar aja yang di crop. Tulis yang kata-katanya kalian ketik ulang gitu. Supaya rapi. Ketik Iya. ulang di Moodle ya, Pak. Iya, karena membuat gambarnya itu kan repot kalian kan. Bakalan kesulitan nanti kalian menggambar. Oke ya. Udah cukup jelas ya? Pak, saya izin tanya, Pak. Silakan, Nak. Saya kurang mengerti, Pak. Kayak berlibet kita, Pak. Maksudnya tugas kita tadi kan yang dari masa 1 tadi, Pak. Kan kita tadi ini terus ngepaste di Word ya, Pak. Gimana maksudnya? Bisa lebih jelas pertanyaannya? Saya mau nanya, kan itu kan yang masalah 1 tadi kan, Pak, yang kuis tadi kan, Pak. Iya, masalah 1 tadi sama kuis tadi. Itu kita SS kan, Pak, baru kita taruh ke Word. Iya, jawab lah. Susun ulang lah menjadi satu penyelesaian yang utuh gitu. Oh, oke, Pak, terima kasih. Susun ulang menjadi satu penyelesaian yang utuh menurut versimu. Nah, setelah kamu lakukan itu, silakan upload di screenshotnya itu, biar jangan, kalau nanti Word di-upload kan nanti orang langsung download ganti nama kan gitu kan. Jadi saran Bapak di screenshot saja, meminta masukan kepada temannya mana yang perlu diperbaiki. Bapak juga akan membaca kalau ada hal yang kayak kemarin kan si Selma kan, dan yang tadi kan Satria kan Bapak memperbaiki langsung di situ, memberikan masukan gitu kan. Oke, terima kasih, Pak. Jadi hasil yang nanti dikumpulkan udah bagus, jangan nanti nilainya rendah kan nggak enak gitu ya. Mending Bapak dalam prosesnya memperbaiki. Udah ya, udah jelas ya? Terima kasih, Pak. Berarti di replay 6 kali, Pak. Kenapa? Di replay 6 kali atau sekali replay aja semua? Sarannya berkali-kali aja kayak Bapak buat kan. Jadi orang ketika dia misalnya per halaman kamu buatkan screenshotnya per halaman gitu kan. Jadi penjelasannya bukan hasilnya itu yang di replay, di share ya. Jawaban kamu lah yang kamu replay, kamu tunjukkan, kamu share sama temanmu gitu. Untuk masalah 1 ini, jawaban kamu share aja. Gaya kamu menjawab komunikasi yang Bapak ajarkan tadi barusan, paham? Paham, Pak. Paham. Jadi kamu supaya menarik kan lampirkan gambarnya kan gitu. Kamu kamu ketiklah dulu jawabanmu versimu di Word gitu ya. Kamu ketik jawaban versimu di Word, lalu kamu share lah jawabanmu bertahap. Jadi orang nanti waktu mereplay kan langsung fokus dia mereplay memperbaiki bagian ini. Kayak soal Bapak kan nggak langsung 6 kan Bapak buatkan 7 ya. Per soal kan Bapak buatkan. Jadi waktu kalian mereplay lebih gampang.
lebih jelas nanti di bagian ini diperbaiki gitu. Berarti jawabannya sama gambarnya itu dipisahin aja ya, Pak? Boleh, terserah. Mau disatuin juga boleh. Yang penting itu mudah untuk di-reply temannya. Jangan satu utuh gitu. Kalau satu utuh nanti repot. Jadi temannya nggak harus membuka kan, langsung membaca. Kayak Bapak kan, kalau dia PDF kan harus di-download dulu kan. Memori lagi kan repot. Jadi kalau bisa digambar, orang mau nge-reply langsung baca soalnya udah langsung reply gitu. Jawabannya gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, oke. Kalau sudah, maka untuk menutup bagian kita, Bapak mau men-share ini. Nah, ini SPLTV ya. Bapak mau kalian bereksplorasi dulu sebelum kita tutup. Bapak kirim ke chat box ya. Pak, itu ada Bu Desi ya, Pak? Itu namanya Bu Arini Parawi. Udah habis ya kita? Belum, Pak. Belum. Belum kan? Oke. 15 menit lagi, Pak. Oke, baik. Gak apa-apa. Oke ya, Bapak coba share ya. Bapak pikir udah habis. Oke, udah itu coba. Bapak sekarang main di GeoGebra-nya. Nah, ini boleh bermain-main ya. Tapi ingat ya, di balik ini pasti ada soal matematikanya nanti. Jadi abaikan dulu matematiknya apa, fokus dulu ke GeoGebra-nya ya. Fokus dulu ke GeoGebra-nya, bereksperimen kalian. Nah, ini satu ya task yang Bapak buat. Kemarin Bapak ikutkan lomba tapi masih belum berhasil. Nah, ini nanti Bapak mudah-mudahan bisa perbaiki biar lebih terasa matematiknya. Memang belum ada kelihatan matematiknya di sini. Nah, bolanya jatuh kan? Jadi bolanya jatuh itu. Nah, posisi bola juga boleh diganti-ganti ya. Coba kita mau lihat dulu siapa yang skornya paling tinggi nih. Ini poinnya naik terus loh. Dari kurang lebih nanti sampai jam berapa kalian bermain, naik terus poinnya. Kita lihat nanti top skornya siapa ini. Bapak share screen kan? Iya, Pak. Oke. Niko belum mulai ya? Udah, Pak. Udah. Oh. Jadi kalau kalian aksesnya dari nggak pakai GeoGebra nanti nggak akan apa ya? Nggak akan Bapak nilai ya. Ini kalau kita tanya guru fisika pasti paham ini konteks fisikanya gimana. Itu kalian udah masuk vektor belum? Belum. Vektor fisika. Masih baru banget, Pak. Ah, ini itu sebenarnya vektor itu yang kecil besar kan. Makin panjang dia, makin kayak mana kekuatannya kan. Vektor kecepatan. Kecepatan masuk vektor ya? Yes. Siapa ini yang udah tinggi skornya? Saya masih 3, Pak, poinnya, Pak. Masih 3. Siapa yang lebih tinggi nih? 19, Pak. Saya 19, Hah? Pak. Hah? 19? Siapa yang udah 19? Saya, Pak. Saya, Pak. Wah, Ih, tinggi. the master itu ya. Jangan-jangan apa dia? Apa namanya? Ada cheatnya, enggak kan?
Saya baru tiga. Nge-cheat. Seharusnya kalau kalian jeli itu gampang mengetahui supaya dia kena. Ada caranya biar otomatis kena itu. Pakai feeling, Pak. Pakai feeling ya? Mantap. Kalau Bapak pakai observasi, ketahuan langsung. Oh, ini rupanya dapatnya. Supaya tahu pasti sih, Pak. dapat. Saya tahu sih Patrick Bapak. Saya tahu. Jangan Pak, dikasih tahu kan. Saya juga tahu, Pak. Mau tahunya? Oke. Jangan-jangan ditengok dia kan jawabannya. Enggak. Tapi memang itu melatih apa juga ya? Melatih feeling kalian seperti yang tadi kan. Harus seberapa keras dia nih. Ada yang tahu SPLTP-nya di mana ini? Belum ya? Yang itu, Pak, grafik pergerakan bolanya yang ditembak itu, Pak. Nah, gimana grafik pergerakan bolanya? Yang ini saya masih belum tahu, Pak. Sebentar dulu, Pak. Oke. Sedang mengejar. Yang membentuk kurva ya Pak, pergerakan bola. Membentuk kurva ya. Kurvanya itu nanti bentuk parabola ya. Nah, kalau di fisika kalian udah masuk gerak parabola belum? Kelas 11 ya? Masih jauh, Pak. Kelas 11 kayaknya. Kelas 11 atau kelas 10 ya? Bapak nggak ingat. Atau tapi kayaknya kalau di fisika SU Mangguldan juga berubah juga apanya? Urutannya itu. Coba, siapa top leadernya nih? Bapak mau ngecek dulu. Karena nggak bisa dicek ya kan, kalau game ya pasti bisa, ini enggak. Siapa yang udah paling tinggi nih? Yang merasa udah paling tinggi nih? Siapa ini? Saya sudah Saya- 48, Pak. Saya Siapa baru namanya? 35, Pak. Saya Kok 23. jauh-jauh Apa? kali? Saya 51, Pak. Dia ada 51. Kayaknya Tinggi kali. ngeri nih ya. Siapa yang udah 51 coba? Namanya siapa, Bob? Saya 52, Pak. Saya 53, Pak. 53, Pak. 53. 53. Siapa namanya? Bapak nggak belum kenal kali. Jonathan. Oke, Bapak mau lihat dulu Jonathan. Udah sampai 53 dia. Saya aja baru sampai 15 16 sekarang, Pak. Iya ya. Emang pintar-pintar kali lah kelas saya, Pak. Ada Beda tekniknya. dengan saya. Iya, tahu. Cuman, Jonathan, di mana Jonathannya? Jonathan ini menarik ya. Jonathan Immanuel kan. Tanpa bolanya. namanya juga kayak Bapak ya, Pak? Iya, namanya mirip sama Bapak. Masalahnya anak Bapak namanya Jonathan. Diambil dia semuanya. Tapi Anak Bapak bukannya Jonathan cewek, Pak? dua anak Bapak. Anak Bapak satu yang paling besar namanya Joe Nathan. Joe tapi ya. Ini Jonathan Immanuel. Akhirnya ketemu. Bapak mau lihat. Ini ya? Nggak ada apa-apa. Udah hang dia. Pojok kanan. Atas Satria. Atas Satria. Ini nggak ada apa-apa. Hai. Why? Wah. Nggak muncul dia. Atau karena saking tingginya jadi nggak muncul dia. Ih, Nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Atau ada 2 kali buka ya? Buka di bawah mungkin. Nanti lah Bapak lihat. Screenshot nanti ya. Yang udah apa, boleh screenshot. Ketekan Bapak hasil akhirnya. 1 menit lagi, ayo. Biar kita tutup nih. ih. Saya masih 24, Pak. Kali sih. Ini, Bu. Aduh. Bu Desi ikut juga. Makanya saya tadi kaget, Pak. Kok Bu Desi bisa Oke. Yuk, semangat yuk, bisa. Oke, kita tutup ya.
Ya, kita tutup, kita Pak, pausekan. satu lagi, Pak. Satu lagi. Bentar Pak, masih 26 Pak, benar. 30 dulu Pak, Pak. 100. Oh ya, astaga. Bentar Pak, saya masih menunggu. Bentar Pak. 30 saja. Nah, nice. 27. Oke, kita pausekan. Bapak hitung mundur. Di mana ini? Dia semesta nggak mendukung ini. Kita pausekan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, Masih 29 Bapak stop saya, sharing Pak. ya. Baiklah. Satu lagi. Nah, saya. Ya, jadi jangan sampai stres dulu ya kan.